Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Patriananda, NIM 11022230051 dari kelas CL4601. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi atau bab mengenai medan magnet dan juga gaya Lorentz. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai medan magnet. Baik, sebelum kita masuk ke medan magnet dan gaya Lorentz, ya, kita harus mengetahui dulu apa itu medan magnet atau pengertian dari medan magnet itu sendiri. Baik, medan magnet itu dapat diartikan sebagai daerah di sekitar magnet yang masih mengalami gaya magnet. Di dalam definisi lain, medan magnet ini dapat diartikan juga sebagai medan yang terletak begitu di sekitar benda magnetik, di sekitar magnet atau di sekitar benda konduktor berarus begitu. Nah, adapun medan magnet ini dilambangkan B begitu ya, dilambangkan sebagai B dan satuannya sendiri adalah Tesla. Nah, dapat kita lihat di sini ada dua buah magnet begitu ya. Yang pertama disusun secara berbeda gitu ya kutubnya U dan S, di mana akan mengalami gaya tarik menarik. Dan yang kedua di sini adalah magnet yang saling tolak menolak antara kutub U dengan kutub U. Nah, di situ dapat dikatakan di situ bahwa terdapat medan magnet di antara kedua buah magnet. Nah, adapun gaya tarik penarik yang diakibatkan gambar pertama magnet ini dan juga gaya tolak menolak antara dua buah magnet ini eh, terjadi karena di sekitar magnet itu terdapat suatu medan magnet begitu yang sudah saya sebutkan di awal. Kemudian setelah itu kita juga harus memahami apakah arus listrik menghasilkan medan magnet. Jawabannya ya, karena sudah disampaikan di awal bahwa medan magnet itu terjadi ya di sekitar benda yang konduktor berarus begitu ya. Maka arus listrik ini yang mengalir melalui kawat contohnya akan menghasilkan medan magnet seperti yang sudah kita pelajari, yang tentunya si medan magnet itu akan berputar begitu di sekitar kawat. Nah, itu contohnya untuk arus listrik ya yang menghasilkan medan magnet. Baik, untuk selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya Lorentz. Nah, di sini ada suatu peristiwa begitu ya. Bagaimana jika suatu kawat yang dialiri arus listrik memasuki medan magnet? Nah, bahwa ternyata hal tersebut akan tentunya menimbulkan gaya magnetik. Nah, gaya magnetik inilah yang disebut dengan gaya Lorentz, di mana penemu atau yang meneliti fenomena ini adalah Lorentz itu sendiri. Nah, jadi gaya Lorentz itu adalah gaya yang timbul akibat tentunya adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Dan biasanya gaya Lorentz kita dapat temukan di generator, misalkan yang sering kita temukan. Nah, kemudian kemana arah gaya Lorentz itu ternyata bisa kita tentukan berdasarkan aturan tangan kanan. Jadi arah gaya Lorentz itu sendiri ada suatu cara begitu ya untuk menentukan arah gaya Lorentz itu sendiri, yakni dengan right hand rules atau aturan tangan kanan seperti berikut ya. Nah, untuk yang paling sering kita gunakan mungkin aturan tangan kedua dan juga ketiga ya, di mana nantinya akan berorientasinya ke salah satu rumus gaya Lorentz seperti ini ya, F L I dikali dengan B, dan resultnya nanti seperti ini. Kemudian aturan tangan ketiga juga seperti ini, hanya saja ini tergantung penggunaan dari soalnya gitu ya, tergantung soal atau bagaimana aplikasinya dari si tangan kanan ini, aturan tangan kanan itu sendiri. Baik, baik, langsung saja. Nah, untuk gaya pada arus listrik dalam sebuah medan magnet itu kita dapatkan rumus yakni F sama dengan L I dikali dengan B, di mana F itu adalah gaya Lorentz, B itu adalah medan magnet yang satuannya Tesla, kemudian I adalah arus listrik, satuannya adalah ampere, dan L itu merupakan panjang kawat. Jadi apabila di soal diketahui beberapa variabel-variabel seperti ini,
maka rumus ini dapat digunakan. Itu seperti ini. Tentunya ini nyambung juga ya dengan gaya Lorentz yang tadi yang pertama, di mana F ini ditunjukkan oleh ibu jari, kemudian I seperti ini, dan untuk si medan magnetnya juga dapat kita ketahui melalui aturan tangan kanan itu sendiri. Baik, untuk yang kedua kita tahu bahwa ada suatu rumus untuk gaya pada muatan listrik yang bergerak dalam medan magnet. Nah, bedanya di sini untuk gaya pada muatan listrik yang bergerak ini kita ketahui bahwa ini bergerak, maka akan ada kecepatan. Bedanya tadi ini gampang saja, tinggal I-nya diganti dengan V. Dan untuk rumusnya seperti ini. F atau gaya Lorentz itu sama dengan Q muatan listrik dikali dengan V kecepatan dikali dengan B, yakni medan magnetnya. Atau juga kita dapat apabila diketahui si sudutnya, nanti bisa F sama dengan Q dikali V B sin theta. Ini juga sama ya ketika diketahui sudutnya. Oke, baik. Kita akan membahas mengenai salah satu contoh soal di sini. Baik. Contoh soal di sini yakni pertama diketahui sebuah elektron itu bergerak dengan kecepatan di sini. Tentu kecepatannya mempunyai berbentuknya vektor, yakni 2 dikali 10 pangkat 6 m per s I ditambah dengan 3 dikali 10 pangkat 6 m per s J gitu ya, pada medan magnet yang seragam, yakni B-nya adalah 0,03 Tesla I dikurang dengan 0,02 Tesla I. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah gaya Lorentz yang terjadi pada elektron tersebut. Tentu rumus yang sudah kita tadi dapatkan, yakni gaya Lorentz sama dengan muatan, kemudian kecepatan dikali dengan medan magnetnya, kita tinggal masukkan saja. Hanya saja di soal ini ya, saya lihat tidak diketahui berapa muatannya. Namun apabila diketahui tinggal dimasukkan saja ke rumusnya sendiri. Langsung saja untuk si kecepatan dikali dengan medan magnetnya, karena ini berbentuk vektor, kita dapatkan seperti ini untuk IJK, kemudian 2 dikali 10 pangkat 6. Ini sebetulnya bisa saja nanti si pangkatnya dikeluarkan ya. Jadi 2, kemudian 3, kemudian karena K-nya tidak ada ini 0, kemudian yang B-nya adalah 0,03, di sini masukkan, dan juga ini minus 0,02, dan K-nya tidak diketahui, kita nolkan. Sehingga setelah ini langsung kita dapat teruskan langkahnya. Yang pertama, ini adalah tutup I-nya ya. Tutup I-nya ditutupkan, ini seperti cara menghitung atau mencari determinan atau minor dari sebuah vektor atau matriks ya. Jadi ditutup I-nya, dapatkan minornya, jadi 3 kali 10 pangkat 6, 0, kemudian min 0,02, dan juga 0. Ini pangkatnya bebas ya, bisa dimasukkan, bisa dikeluarkan, itu tergantung kita. Kemudian untuk ini yang I ya. Kemudian untuk yang J, berarti kita tutup untuk yang J-nya. Dapat didapatkan 2 kali 10 pangkat 6, kemudian K-nya 0, dan 0,03, dan K-nya juga 0. J. Lanjut plus, karena ini K, maka K-nya ditutup. Didapatkan 2 kali 10 pangkat 6, kemudian 3 dikali 10 pangkat 6, 0,03, dan minus 0,02. Maka setelah ini kita langsung dapat dioperasikan secara matematis saja, seperti menghitung sebuah determinan begitu. Setelah nanti kita dapatkan, jika di soal kemudian diketahui berapa muatannya, tinggal nanti dioperasikan saja sebagaimana mestinya. Itu untuk salah satu contoh soal dalam menghitung gaya Lorentz. Seperti itu. Oke, mungkin sekian review ataupun pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian atau review kali ini terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.